Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah. Ada Ustadz soalnya. Terus selawat kita tetap haturkan kepada Nabi kita. Selanjutnya kita akan membahas kajian feminis. Dan ini merupakan diskusi yang ke-200 bagi simposium. Tepuk tangan dulu. Karena untuk mencapai 200 kita membutuhkan waktu 3 tahun lebih. Dan alhamdulillah atas keistiqomahan kita dapat mencapai ini. Dan pada 200 diskusi pada hari ini kita akan membahas tentang teori konstruksi wacana tubuh milik Julia Kristeva. Mungkin agak aneh ya karena memang sekarang pematerinya kok laki-laki. Karena biasanya kan kalau kita bahas tentang feminisme kan biasanya cewek ya Kak ya. Tapi ini sesuai dengan pemikiran Kristeva memang karena di Kristeva ini nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya feminisme itu kan kalau kita akan bahas tidak persoalan masalah laki-laki ataupun perempuan, tapi ini masalah tentang keterpanggilan misalnya. Ya sekarang kita akan berkenalan dulu. Tapi saya tidak akan mengenalkan banyak hal tentang Julia Kristeva karena hidupnya terlalu lurus, polemiknya dikit gitu ya. Jadi gak ada yang bisa kita ulik sesuatu hal yang kayak luar biasa, apakah enak ini nakal dan sebagainya. Cuma ini akan memberikan suatu penjelasan sederhana tentang biografi Julia Kristeva. Julia Kristeva itu orang Bulgaria, kelahiran Bulgaria pada 24 Juni 1941 dan alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup. Berarti kalau 41 sekarang 2023 sekitar 82 tahun ya. Umurnya sekitar 82 tahun dan beliau dikenal sebagai seorang feminis yang tidak mau disebut sebagai seorang feminis. Mungkin sama seperti orang laki-laki ya. Orang laki-laki yang pro terhadap perempuan gak harus menjadi feminis kan? Gak harus. Dan ini akan ada korelasinya dengan pemikiran Julia Kristeva. Dia dikenal sebagai seorang filsuf, novelis, sosiolog, psikoanalisis, dan lain sebagainya. Dan dia diakui sebagai seorang feminis yang sangat jenius. Bahkan kalau teman-teman lihat di beberapa video-video di YouTube, karena saya juga melihat beberapa video di YouTube tentang beliau, banyak yang mengakui bahwa beliau memang termasuk seorang feminis yang jenius. Dia menikah dengan teman komunitasnya, tapi bukan komunitas ya, teman organisasinya ya Mas ya. Teman organisasinya, organisasi yang memuat tentang kelompok jurnal kesusastraan di Prancis, namanya Philippe Soler. Dia menikah dengan ketuanya sekaligus pendirinya. Jadi kalau ada Mbak Winda, mungkin dia minat dengan salah satu naga sembilannya di sini. Tapi yang satu kan sudah sold out ya, mana lagi nggak ada pilihan ya. Jadi saya ngarepnya ada Mbak Winda itu sekarang, tapi karena beliau sekarang lagi perjalanan, mungkin beliau bisa jadi seperti Julia Kristeva yang mendapatkan ini salah satu tokoh di dalam organisasi yang menjadikan suatu bentuk pasangan yang ideal khususnya dalam bidang kesusastraan. Karena memang Julia Kristeva ini sebenarnya seseorang yang lebih fokus membahas tentang masalah kebahasaan. Makanya saya nggak heran kalau Mas Akbar punya buku ini, bukunya Julia Kristeva yang ditawarkan ke saya sejak beberapa hari yang lalu dan baru dikasih barusan. Ya gimana cara bacanya ya? Sekarang langsung ngisi. Ya, Julia Kristeva ini kan karena minim polemik ya, jadi kurang menarik mungkin kehidupannya. Tapi karir dia dalam bidang akademisi cukup meyakinkan karena dia merupakan seorang yang mendapatkan 2 anugerah penghargaan. Yang pertama Holberg International Memorial Prize pada tahun 2004 dan Hannah Arendt dalam pemikiran politik in political talk di tahun 2006. Selain itu dia juga memiliki karir yaitu sebagai profesor di Universitas Diderot, gak tahu cara bacanya, Diderot Paris, dan merupakan seorang pendiri komunitas Komite Simone de Beauvoir. Jadi
kalau kita sudah melihat bagaimana dia menjadi seorang pendiri dan ketua komunitas Simone de Beauvoir, kita mengingat bahwa sebenarnya Julia Kristeva ini tidak lepas dari pengaruh seorang feminis yang bernama Simone de Beauvoir. Selain Simone de Beauvoir, tapi dalam pemikiran-pemikiran feminisnya sebenarnya Julia Kristeva ini lebih banyak dipengaruhi oleh Sigmund Freud dan Lacan, Jacques Lacan kalau kita ya, tapi cara pembacaan dalam bahasa Perancis Lacan, karena memang dalam menganalisis konstruksi pemikiran feminis seorang Julia Kristeva sangat kental kaitannya dengan bagaimana dia melihat psikoanalisis menggunakan paradigma psikoanalisis dan semantiknya. Jadi yang paling berpengaruh sebenarnya saya lebih setuju kepada Lacan ya daripada Freud, meskipun dia menggunakan banyak asumsi-asumsi teori yang digunakan Freud, tapi dia juga mengelaborasi hal tersebut dengan semiotika. Jadi kalau di dalam semiotika secara khusus Roland Barthes berpengaruh terhadap pemikiran Julia Kristeva, tapi dalam pendekatan yang terjadi secara holistik Lacan kayaknya lebih berpengaruh karena memang ada elaborasi antara teori psikoanalisa dan teori semantik. Sehingga dalam mengakses dan menganalisis konstruk feminis, dia melihat melakukan tekstualisasi terlebih dahulu karena memang Julia Kristeva ini secara aliran filsafat lebih kepada filsafat pasca strukturalis, sehingga dia melihat bagaimana konstruk dunia sosial ini sebagai teks dan dapat dikaji sebagaimana teks tersebut. Makanya dalam mengkaji manusia khususnya dalam sosiologi feminisme dan lain sebagainya, dia melihat bagaimana feminisme itu melalui kacamata tekstual juga dielaborasi dengan bagaimana konsep psikoanalisis punya Sigmund Freud. Oke, sekarang kita sudah kenalan dengan Julia Kristeva. Tidak usah jauh-jauh kenalan dengan beliau. Kita akan membahas bagaimana konstruksi wacana tubuh Julia Kristeva. Karena sebagaimana seorang pasca strukturalis ada usaha tekstualisasi terhadap kehidupan sosial. Makanya di dalam kritik awal Julia Kristeva terhadap tubuh perempuan, dia langsung mempermasalahkan persoalan definitif terhadap perempuan, ya kan? Makanya kan kadang kita sering bertanya-tanya kenapa kok dalam setiap karya tulis ilmiah maupun suatu konstruk pemikiran kita melihat bahwa harus ada penjelasan secara terminologi dulu sebelum leksikal, kita harus mengartikan secara gramatikal dulu. Nah, tekstualisasi ini juga diterapkan oleh seorang Julia Kristeva, bagaimana beliau mengkritik konsepsi tubuh yang disematkan kepada perempuan. Julia Kristeva tidak sepakat dengan pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa perempuan adalah A, perempuan adalah B, adalah C dan lain sebagainya. Makanya Julia Kristeva mengatakan tubuh perempuan itu tidak bisa didefinisikan. Tidak bisa didefinisikan, atau saya tulis tak terdefinisi biar kayak matematis gitu ya. Tidak terdefinisi seperti bilangan nol, bilangan yang tidak terdefinisi, atau bilangan berpangkat negatif, bilangan irasional. Dalam artian bilangan yang tidak terdefinisi adalah bilangan yang irasional. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya kenapa perempuan itu susah dipahami, karena tidak ada konsep-konsep khusus untuk memahami perempuan. Makanya kalau kita menggunakan perspektif Julia Kristeva, kita akan melihat bahwa perempuan itu memang suatu hal yang tidak terdefinisi, tidak bisa dianalisis secara rasional gitu ya. Kenapa kok perempuan itu tidak bisa didefinisikan? Nah, di sini sebenarnya kalau kita melihat, mungkin Mas Nanang tahu ya, ini kalau kita tarik sebenarnya logika berpikirnya sebagaimana logikanya Nurholis Majid dalam melihat konstruksi syahadat. Kan syahadat dimulai dengan la ilah, ya kan, tidak ada. Ya, kan tidak terdefinisi dulu ya. Tidak dulu, tapi nanti ternyata tidak seperti itu karena kata tidak, kata negatif, negasi yang digunakan di awal itu hanya untuk meruntuhkan konstruk yang ada sebelumnya. Makanya dekonstruksi. Sehingga enggak. Saya enggak pernah selesai itu, Mas. Makanya ini hanya dekonstruksi saja. Cuma nanti karena kita akan melihat bagaimana pendefinisian terhadap perempuan. Jadi awalnya Julia Kristeva mendekonstruksi
bagaimana perempuan yang terdefinisi secara formal pada saat ini. Dengan mengatakan bahwa sebenarnya perempuan itu tidak terdefinisi. Tapi kenapa, kan gitu ya, kenapa perempuan itu jadi tidak terdefinisi? Kenapa tidak bisa didefinisikan? Ada suatu problem, ada suatu masalah. Dan masalah itu, menurut Julia Kristeva, kenapa perempuan itu tidak terdefinisi? Karena perempuan didefinisikan, diidentifikasi tidak berdasarkan kepada tubuhnya. Tubuh perempuan. Makanya dalam konteks pemikiran ini kita akan membahas tentang konstruk wacana tubuh. Bagaimana perempuan itu didefinisikan. Mungkin skip dulu. Jadi kenapa perempuan itu tidak terdefinisi atau tidak dapat didefinisikan? Karena memang pendefinisian perempuan itu tidak berdasarkan kepada tubuh perempuan itu sendiri. Nah, ini menjadikan apa istilahnya ya? Kegagalan dalam mendefinisikan perempuan. Makanya tak terdefinisi itu berarti ada suatu proses kegagalan dalam mendefinisikan, sama seperti konsep la ilaha mungkin ya. Kenapa kok tidak ada Tuhan dulu? Karena ada kegagalan dalam mendefinisikan Tuhan, dalam mengidentifikasi Tuhan. Nah, makanya dalam hal ini Julia Kristeva sepakat dengan Lekong atau Lacan. Saya lebih suka bilang Lacan sih. Lebih lucu aja. Sepakat dengan Lacan. Sepakat dengan Lacan. Saya pakai Lacan ya, nggak pakai Lekong. Saya bukan orang Perancis. Sepakat dengan Lacan yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak memiliki akses ke dalam bahasa. Karena dalam membahasakan dirinya pun itu sudah dikebiri dengan bahasa yang sering dikatakan oleh feminis lainnya termasuk Mbak Winda dalam mengisi materi kemarin-kemarinnya. Dia mendefinisikan perempuan melalui konteks bahasa Freudian dari Freud, dari konsepnya Freud bahwa perempuan itu adalah laki-laki yang near penis, ya, yang tidak memiliki penis. Anggaplah yang rata, meskipun ada bagian lain yang tidak rata. Ya, bisa menggunakan logika seperti itu sampean Mas. Karena memang logikanya seperti ini. Nah, jadi hal ini yang menyebabkan perempuan itu tidak terdefinisi. Karena pada saat mendefinisikan perempuan awalnya dalam dalam mendefinisikan perempuan yang dipropori oleh Freud ya, biasa Mancunian. Kemarin ngegolin satu ya, biasa. Maaf. Ya, jadi karena memang pada saat mendefinisikan perempuan pertama kali justru didefinisikan tidak berdasarkan kepada tubuh perempuan sendiri. Perempuan didefinisikan kepada tubuh laki-laki dengan suatu bentuk kecacatan tertentu, yaitu kecacatan di bidang reproduksi. Oh, kok di bidang? Di dalam sistem reproduksi. Bukan bidang ya, reproduksi ya. Jadi ini yang mengatakan yang kesepakatan Julia Kristeva kenapa perempuan itu tidak dapat terdefinisi sejak awal. Karena memang ada kegagalan dan ketidakobjektifkan dalam mendefinisikan perempuan dari awal. Nah, sekarang kita akan tiba kepada bagaimana tubuh perempuan. Setelah Julia Kristeva mengatakan bahwa perempuan itu tidak terdefinisi karena suatu kontrol laki-laki yang berlebihan terhadap hegemoni, termasuk hegemoni dalam mendefinisikan bagaimana perempuan sebagai suatu hal yang cacat. Akhirnya Julia Kristeva mengembangkan konsep tubuh. Bagaimana dia dalam perspektifnya melihat perempuan. Sebenarnya Julia Kristeva itu dalam dunia feminisme tidak terlalu tidak terlalu feminis banget ya. Sebelum ke dalam konteks tubuh, kita akan melihat bagaimana Julia Kristeva membagi feminisme menjadi 3 gelombang. Ibaratkan tsunami ya, gelombang ketiga yang paling berbahaya. Nah, gelombang pertama itu adalah feminis liberal. Feminis liberal ini feminis yang menuntut kesetaraan, androgini, kesamaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau di Indonesia kita akan mengenal Ibu Kita Kartini. Karena tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan kecuali organ reproduksinya. Masalah hak, masalah kewajiban, masalah ini kita sama semuanya. Apalagi
dalam masalah pendidikan, kalau kita akan merujuk kepada Ibu Gita Kartini yang pernah kita kaji pada diskusi-diskusi sebelumnya, ini androgini. Jadi dalam feminis liberal menuntut ada kesetaraan, ada egalitarianisme antara laki-laki dan perempuan. Jadi semuanya sama kita, semuanya sama. Yang tidak sama hanya bentuk organ reproduksi kita. Kalau sama repot juga ya. Ya, ini feminis liberal, ini adalah feminisme gelombang pertama. Mereka ingin mengangkat harga derajat perempuan yang pada saat itu direndahkan hanya karena faktor organ reproduksi mereka. Sehingga feminis liberal itu akan menentang hal ini. Tapi feminis liberal ini masih halus ya. Kita akan melihat gelombang kedua yang lebih keras. Sebagaimana gelombang tsunami ya. Gelombang kedua itu gelombangnya biasanya lebih besar. Namanya aja udah keras ya. Makanya dikatakan sebagai feminis radikal. Bahkan lebih keras lagi sampai dikategorikan sebagai feminis lesbian. Kenapa kok dikategorikan sebagai feminis lesbian? Karena pada feminis gelombang kedua, yaitu feminisme radikal, feminisme ini akan menuntut, bukan hanya menuntut ya, kayak berjuang untuk menandingi laki-laki. Anggaplah saya tidak butuh laki-laki, apa persetan dengan laki-laki, perempuan bisa hidup lebih baik daripada laki-laki dan lain sebagainya. Feminis radikal ini menciptakan posisi oposisi terhadap gender, laki-laki khususnya. Sehingga pada tahap yang paling radikal, mereka dalam konteks reproduksi pun, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan tetap bisa bahkan lebih baik daripada laki-laki. Bahkan dalam konstruk pernikahan mereka tidak akan mengakui laki-laki sebagai lawan main mereka gitu ya. Jadi bisa sesama perempuan kok bisa sampai ke dalam istilahnya? Kepuasan ya, klimaks, kepuasan tingkat kepuncakan dalam hubungan seksual. Nah, dari saking radikalnya itu ya, sampai kepada suatu hal yang paling fundamental dalam kehidupan kita. Mereka mengenyahkan posisi laki-laki. Dan yang ketiga adalah feminisme postmodernisme. Feminis postmo ini adalah tempatnya Julia Kristeva. Nah, kalau feminis postmo di sini mulai ada bias gender. Ya. Dia tidak mengakui bahwa gender itu dibagi menjadi dua. Laki-laki dan perempuan. Dia tidak mengakui ini. Dia tidak mengakui lambang ini. Lambang ini tidak mengakui, enggak? Nah, ada dua lingkarannya ya. Tidak mengakui ini. Dia tidak mengakui bahwa laki-laki itu otomatis maskulin dan perempuan otomatis feminin. Karena keduanya bisa ada di dalam satu tubuh yang sama. Agak bias memang. Jadi pada feminisme postmo ini dia sebagaimana posmo ya, posmo kan menolak hal-hal yang sudah konkret, yang sudah formal, hal yang sudah mapan ditolak dengan melakukan pendekatan baru. Termasuk dalam bidang feminisme posmo juga menyerang bagaimana gender yang dibagi hanya menjadi dua aspek formal, yaitu laki-laki dan perempuan ditentang. Karena pada feminisme posmo ini kita akan merujuk kepada aspek maskulin dan aspek feminin yang ada di dalam tubuh seorang laki-laki ataupun di tubuh seorang perempuan. Mungkin sama seperti benar salah dan baik buruk. Di dalam benar bisa baik atau buruk, di dalam salah bisa baik atau buruk ya. Jadi ada suatu ya. Jadi di dalam laki-laki bisa maskulin bisa feminin. Di dalam perempuan pun bisa maskulin bisa feminin. Dan kita temukan di simposium. Mungkin di simposium hanya tidak ada laki-laki yang feminin. Tapi kalau perempuan yang maskulin ada ya. Jadi ini. Nah, posisi Julia Kristeva ini ada di sini, postmo. Jadi kalau kita akan mendalami bagaimana teori tubuh yang akan dibahas oleh Julia Kristeva ntar lagi, kita akan menemukan problem di sini. Problem-problem feminisme postmo. Dia akan membawa konsep tubuh. Bagaimana tubuh itu ternyata tidak hanya bisa didefinisikan berdasarkan kepada organ seksual. Organ reproduksi aja. Karena nanti kita akan bermain di dalam bias penggunaan bahasa organ reproduksi dan organ seksual. Karena nanti akan sangat menarik apabila diskusi pada siang hari ini akan kita tarik kepada problem yang lagi viral lagi. Dulu sempat viral tentang child free, tapi sekarang baru viral lagi. Dan kita akan bahas melalui
kacamata Julia Kristeva dalam konstruksi wacana tubuhnya. Mas Akbar mau kemana Mas Akbar? Nanti. Oke, kita melihat bahwa perempuan saat didefinisikan pertama kali itu dijadikan suatu hal yang lain atau suatu hal yang lian, katanya banyak yang menggunakan seperti itu, atau the other, ya, order, bukan order ya Mas ya. Meskipun Mas Nanang suka order, gak usah bilang-bilang, gak apa-apa Mas. Ya, jadi kalau kita melihat bagaimana konsepsi tubuh, Julia Kristeva membagi tubuh jadi dua. Helmnya bagus Mas. Kok yang di bawah gak dihelmin? Ya. Jadi tubuh itu menurut Julia Kristeva dibagi menjadi dua. Tubuh secara biologis, tapi saya lebih suka menulisnya secara fisiologis. Sama ya. Mungkin fisio lebih ke bentuk, kalau bio lebih ke fungsi, tapi saya lebih suka ke fisiologis. Karena laki-laki makhluk visual. Ya, tubuh biologis atau fisiologis dan tubuh fungsiologis. Fungsi ya, secara fungsi. Saya pilih fisiologis biar bermain kata aja. Fungsiologis. Nah, Julia Kristeva membagi tubuh ke dalam dua konsep. Tapi dia hanya akan menggunakan satu konsep dalam membangun konsep tubuh maternal. Nah, pertama adalah tubuh fisiologis. Tubuh fisiologis ini adalah tubuh sebagaimana tubuh yang dilihat sebagai bentuk reproduksi semata. Jadi tubuh fisiologis ini adalah kondisi tubuh perempuan yang disadari dan bahkan diakui, bahkan secara sadar kita hanya memberikan konsentrasi penuh sehingga tidak ada pembagian tubuh secara fungsiologisnya. Nah, dan hal ini dilakukan oleh semua laki-laki terhadap perempuan. Tubuh secara fisiologis. Makanya kalau kita melihat perempuan, yang ditanyakan pertama kali apa, Nanang? Bang Faruk, apa yang dilihat pertama kali ini adalah kesadaran terhadap tubuh fisiologis. Dan itu rata dilakukan laki-laki. Jadi saat misalnya ada anak-anak simposium di sini mau dijodohkan. Misalnya Prof. Mis, mau dijodohkan dengan siapa misalnya. Yang ditanya pertama kali, bagaimana orangnya? Bukan dalam bagaimana secara fungsiologis. Ini dulu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa, oh sekarang semuanya lihat fisik. Jangan salah. Fisik itu bukan syarat. Fisik itu prasyarat, iya kan ya? Itu justru lebih fundamental daripada syarat-syarat. Jadi secara laki-laki, tubuh dibagi menjadi dua. Ada tubuh yang prasyarat, ada tubuh yang syarat. Jadi barang siapa yang prasyaratnya terpenuhi, silahkan memenuhi syarat-syaratnya kan ya. Prasyaratnya sudah terpenuhi, jaringannya oke, silahkan maju, ajukan, dan lain sebagainya. Nah, jadi kesadaran yang pertama yang sering digunakan seorang dalam budaya patriarki yaitu adalah bagaimana melihat perempuan melalui tubuh secara biologis atau fisiologisnya. Karena saat melihat perempuan, orientasi laki-laki, orientasi patriarkal yang terjadi adalah orientasi yang bersifat reproduksi, orientasi yang bersifat seksual, orientasi yang bersifat kepada tubuh sebagaimana objek dari objek seksual. Rata-rata seperti itu. Jadi saya dulu pas ingat, Kak Faidol mungkin ingat, saya lupa juga namanya. Ada dulu guru saya di pesantren, masih saya kelas 3 SMP, bilang di depan anak-anak, nanti kalian akan tiba pada saatnya melihat perempuan tidak mengenakan apa-apa sama sekali. Dia pakai baju, tapi kalian melihat dia dengan tidak pakai baju. Nah, ternyata setelah saya sudah umur 24 tahun, saya sadar. Soalnya pada saat itu secara radikal saya menolak, gak bisa lah, logikanya gak masuk, ya kan ya. Gimana orang pakai baju kok bisa kelihatan gak pakai baju? X-ray kan gitu, gak mungkin kan.
nggak masuk. Nah, tapi setelah kita mendalami sudah sampai kepada tahap dewasa, itu sudah sampai. Nah, ini kesadaran patriarkan bagaimana memposisikan perempuan hanya sebagai tubuh yang fisiologis saja. Orientasinya ke situ saja. Orientasinya reproduksi dan seksual saja. Hal ini yang menyebabkan budaya patriarki justru menjadi suatu hal yang sampai sekarang absah. Karena laki-laki semuanya rata-rata itu hanya berorientasi. Laki-laki semuanya punya orientasi ke sini. Cuma rata-rata semua laki-laki orientasinya hanya ke sini, tidak dua-duanya. Makanya dalam konsepsi tubuh Julia Kristeva, beliau mengangkat konsepsi tubuh perempuan secara fungsiologis. Fungsi perempuan dengan membahasakan fungsi perempuan sebagai tubuh perempuan secara fungsiologisnya itu ke dalam suatu hal yang bersifat maternal. Makanya bahasanya Julia Kristeva itu adalah tubuh maternal. Tubuh yang tidak hanya berafiliasi dengan bentuknya secara fisiologis atau fungsinya secara biologis, tapi tubuh yang fungsinya lebih dari itu, fungsi keibuan. Karena pada zaman dahulu, gak dahulu kala juga, pada saat itu, saat patriarki sebelum Julia Kristeva dan beberapa pemikir-pemikir lainnya, melihat bagaimana konsepsi keibuan pun ke dalam tubuh yang secara fisiologis atau biologis. Jadi gak heran, kan ada ya banyak bahasa-bahasa alay yang sudah kita temukan di Twitter ataupun Instagram. Perempuan sekarang berlomba-lomba mempertebal bedaknya, memperuncing hidungnya di sliver, memperbesar dadanya. Kan banyak ya melakukan operasi plastik, bahkan sudah menjadi budaya turun-temurun di Korea Selatan operasi plastik. Karena memang ada suatu konsep yang meletakkan bahwa tubuh secara fungsi fisiologis dan biologis itu menjadi tubuh yang dominan dan menghegemoni. Sehingga fungsi tubuh yang sebenarnya atau tubuh maternal menurut Julia Kristeva tadi itu tersisihkan. Sehingga pada saat ini Julia Kristeva menggunakan konsep tubuh maternal sebagai apa istilahnya kayak perlawanan terhadap konsepsi patriarkal yang secara definitif dari akar kemarin yang barusan yang Freud mengatakan bahwa perempuan adalah laki-laki yang tidak lengkap penisnya. Nah, dengan konsepsi tubuh perempuan secara fungsiologis ini, dia akan menyanggah pendapat-pendapat pendahulunya yang dia kutip yaitu Lekong dan Freud. Jadi dalam memahami tubuh maternal menurut Julia Kristeva, kita akan menemukan suatu kalau bahasanya karena ada Kak Faidol kita akan bahasakan secara hukum. Ada hukum ayah, ada hukum ibu. Ya, ada hukum ayah dan hukum ibu. Ini kondisi bagaimana maternalitas dan paternalitas bertemu ya. Nah, ada di dalam suatu kan karena memang ini baunya lebih kepada kajian-kajian psikoanalisis, tapi psikoanalisis yang sudah tertekstualisasi karena memang dia seorang pasca strukturalis ya, tertekstualisasi sehingga dia menggunakan konsep ini dalam melihat bagaimana perkembangan manusia melalui ada dua fase fase jembatan lah. Yang fase pertama itu adalah fase cora atau ada yang bilang kora, tapi penulisannya CHO. Fase pertama adalah cora. Nah, tubuh maternal ini adalah bagian hukum ibu yang dominan dalam fase ini, fase cora. Fase cora di sini adalah fase yang menjelaskan, yang memungkinkan seorang bayi itu berada dalam tahapan yang masih aman. Kalau kita bahasakan sekarang, fase cora itu adalah fase surga dunia. Yang terjadi pada umur 0 sampai 6 bulan bagi anak-anak. Ini fase cora. Jadi pada fase ini seorang anak itu mendapatkan pelayanan yang maksimal dari seorang ibunya. Makanan ada, susu ada, kasih sayang ada, semuanya ada.
Nah, ini fase cora. Dan pada fase cora ini, tubuh ibu, tubuh maternal, tubuh keibuan atau hukum ibu menjadi dominan. Makanya bagus sekali kalau kita melihat bagaimana konsepsi bahasa kita dalam membahasakan rahim ya. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya rahim atau bahasa Arabnya rahim. Cuma bahasa Indonesia, rahim itu kan ya rahim ya. Diambil dari bahasa Arab, rahim. Rahim itu adalah kondisi Tuhan, kasih sayang Tuhan yang tanpa melihat segala sesuatu. Makanya kasih sayang Tuhan yang dalam konsep rahim itu adalah kasih sayang yang prasyarat, yang tanpa syarat. Kamu tidak membentukkan syarat-syarat khusus untuk dapat kasih sayang Tuhan. Misalnya dalam rezeki, pembagian umur dan lain sebagainya. Kafir pun mendapatkan rezeki sebagaimana yang dia usahakan. Kan seperti itu. Memang fase rahim. Makanya dalam masa cora ini adalah fase rahim. Masa hukum ibu. Di mana seorang anak itu tidak memiliki prasyarat-prasyarat tertentu untuk mendapatkan kasih sayang. Untuk mendapatkan pelayanan dari seorang ibu. Nah, fase rahim ini yang dikatakan hukum ibu. Karena cinta seorang ibu adalah satu-satunya cinta yang prasyarat. Di bawah cinta prasyaratnya Tuhan. Seperti itu. Jadi fase cora ini adalah fase yang sangat dominan terhadap tubuh maternal seorang ibu. Nah, fase selanjutnya harusnya itu adalah fase simbolik. Kalau Kristeva mengatakan simbolik, ada yang bilang mengatakan hukum ayah lah. Tapi bahasa Kristeva adalah bahasa simbolik dan masa cora ini bahasa Kristeva adalah semiotik. Dua istilah ini digunakan Kristeva untuk menyanggah pendapatnya Lacan atau Lekong. Ya gini Kak. Jadi karena ada dua fase yang berbeda, ada pertentangan, ada konflik lah. Ada ketidaksependapatan antara Julia Kristeva dengan Lekong dan Freud. Freud terutama. Yang ini Freud terutama. Kenapa kok ada ketidaksepakatan? Karena dalam istilahnya dalam pergeseran dari fase cora ke fase simbolik itu ada istilah liminal space atau ruang liminal atau masa transisi ya, ada liminal space. Nah, disinilah ada perdebatan antara tubuh maternal dan tubuh paternal ya. Jadi ada pertentangan antara pendapat seorang Freud dan Julia Kristeva. Apa yang membuat seorang anak pergi atau pindah, bertransisi melewati masa liminal space ini menuju masa simbolik. Freud mengatakan bahwa masa ini, perpindahan yang terjadi antara masa cora menuju masa simbolik itu terjadi karena tuntutan hukum ayah. Kalau bahasanya Freud ada istilah kecemasan kecemasan pengebirian. Yang ini berdasarkan pada konsep praodipal. Yang oleh Freud diambil dari mitologi Yunani tentang Oedipus yang membunuh ayahnya, ya kan ya? Kan sudah kemarin-kemarinnya 2 tahun yang lalu. Masih di KPRR ya Kak pakai gitu. Ada masuk Praodipus. Freud menggunakan masa Praodipus itu untuk mengungkapkan bahwa pada masa transisi dari hukum cora menuju hukum simbolis, seorang anak, makanya dikatakan kecemasan pengebirian, karena seorang anak pada saat itu, anggaplah pada saat usia 6 bulan, organ seksual anak itu sudah mulai aktif. Dan anak, bahasanya Freud ini ya, atau bahasa yang nulis tentang Freud ya. Karena saya nggak baca yang bahasa Freud aslinya, bahasanya seperti ini. Seorang anak itu khawatir dikebiri oleh ayahnya karena mengambil posisi seorang ayah. Karena kalau kita melihat dari sudut pandang Freud, semuanya akan dilibatkan kepada hal-hal yang bersifat seksual. Meskipun seorang bayi
menyusu, tidak dalam ranah yang bersifat seksual, itu akan disematkan ke sananya. Sehingga kecemasan pengebirian pada masa praodipal itulah yang menyebabkan seorang anak hijrah. Hijrah tadi. Hijrah dari fase cora ke fase simbolik. Hijrah. Dia ada peralihan hukum. Yang awalnya dia enak-enakan di dalam hukum ibu, karena pada masa ini sudah aktiflah hukum ayah, ada hegemoni hukum ayah, membuat dia harus pergi dari masa cora ini menuju masa simbolik. Nah, ketidaksetujuan Julia Kristeva ini di sini. Karena menurut Julia Kristeva, transisi yang terjadi antara perpindahan masa cora ke masa simbolik ini, itu justru sebaliknya terjadi karena hukum ibu. Itu ketidaksetujuan dari Julia Kristeva. Nanti saya akan jelaskan. Nah, liminal space di sini, liminal space ini adalah masa transisi. Yang dimana masa transisi di sini ada suatu bentuk kegiatan yang diberi nama abjeksi. Abjeksi. Objection kalau dalam bahasa Inggris, ya Mas Anu. Saya melihat beberapa arti definisi abjeksi yang berbeda. Ada yang mengartikan sebagai keberatan, penolakan, bahkan ada yang menjadi kejijikan. Ya. Jadi ada masa abjeksi. Masa abjeksi di sini adalah masa penolakan lah. Ya. Jadi suatu kondisi di mana seorang anak menolak tubuh maternal ibunya untuk melakukan transisi ke dalam bentuk simbolik atau transisi dari hukum ibu menuju hukum ayah. Yang Freud mengatakan bahwa transisi itu terjadi karena hukum ayah mulai menyerang lah istilahnya. Hukum ayah itu mulai apa istilahnya? Kalau senior noro ke urusan junior itu apa namanya? Intervensi ya. Ya, hukum ayah itu intervensi, sudah mulai mengintervensi hukum ibu. Sehingga praodipal tadi, kecemasan antar pengebirian tadi menyebabkan seorang anak bergeser dari masa cora, masa simbolik. Nah, ketidaksetujuan Julia Kristeva ini di sini. Karena menurut Julia Kristeva, pada masa abjeksi ini terjadi sebaliknya. Memang agak aneh ya. Terjadi sebaliknya. Anak, kenapa awalnya tidak jelas? Kenapa kok abjeksi itu bisa terjadi gini? Abjeksi terjadi karena hukum ayah, kan jelas ya? Jelas. Karena memang ayah ada pencemburu, ayah takut posisinya digantikan oleh bayinya dan lain sebagainya. Nah, sedangkan bagaimana Kristeva mengatakan bagaimana seorang masa transisi liminal space dan perlakuan abjeksi seorang bayi terhadap ibunya itu dilakukan oleh hukum ibunya, itu berdasarkan kepada logika yang seperti ini. Sebenarnya nggak ada secara eksplisit, cuma saya coba cari-cari karena saya awalnya nggak paham juga bagaimana maksud dari justru karena hukum ibu. Padahal dari awal saya memahami hukum ibu, masa cora, masa rahim ini adalah kondisi paling surga. Surga dunia, makanya saya mengatakan paling surga dunia tadi. Karena apapun yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh ibu tanpa syarat apapun. Sama seperti manusia ada di dalam surga. Jangankan minta, kode sedikit, nggak usah kode. Kalau bayi kan pakai kode. Kenapa kok pakai kode? Ini yang dinamakan kenapa pada masa bayi itu dikatakan sebagai semiotik, bukan ranah simbolik. Karena pada ranah semiotik itu permainannya kode-kode. Iya kan Mas ya, kode-kode ya. Jadi cewek rata-rata sekarang masih berada pada tahapan cora ya. Makanya cewek pengen selalu dimanja. Dan hal itu menurut Julia Kristeva berdasarkan kepada kegagalan abjeksi. Jadi kalau ada anak manja, itu biasanya karena kegagalan abjeksi yang terjadi dalam dirinya. Nah, ternyata yang menyebabkan logika Kristeva yang setelah saya analisis ya, logika Kristeva mengatakan kenapa pada hal ini justru yang menyebabkan tahapan abjeksi seorang anak itu justru berlaku kepada hukum ibu, ternyata karena ada yang namanya keterbatasan. Jadi Julia Kristeva kan adalah seorang feminis postmodernisme. Karena posmo, dia menolak bahwa perempuan itu sama dengan feminim dan laki-laki maskulin. Bahkan Julia Kristeva mengatakan bahwa dalam tubuh seorang laki-laki
itu dapat menimbulkan dua hal sekaligus, dua gender, yaitu maskulin dan feminin. Kalau Mbak Winda kan satu ya, satu gendernya. Ya, jadi hal itulah makanya kalau bahasanya Kristeva, dia mengungkapkan bahwa apa istilahnya dalam masa ini hukum ayah, dia membuktikan hukum ayah itu juga bisa berlaku di dalam tubuh ibu, juga bisa berlaku dalam tubuh maternal. Tapi hukum hal tersebut berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan. Dan dia mencontohkan tentang air susu. Kalau di dalam surga kan saya awalnya mengerti kondisi tubuh maternal ibu terhadap sistem cora bagi seorang anak. Itu kayaknya surga banget. Ternyata ya sebagaimana surga dunia. Kalian bisa minta apa aja tapi ada keterbatasan di situ. Dan itu yang menjadikan syarat-syarat yang menyebabkan bahasa Kristeva tubuh paternal juga ada di dalam tubuh maternal. Keterbatasan itu makanya kayaknya lebih gampang memahami bagaimana hukum ayah dan hukum ibu itu dengan logika syarat dan logika tanpa syarat. Sehingga hukum ayah sebagai hukum-hukum yang bersyarat, hukum-hukum yang kalau kamu mau A, kamu harus sudah mencapai Z. Karena akan mengulang lagi. Atau kamu kalau mau baca, kamu harus dapat mengumpulkan setidaknya tiga huruf, yaitu B, A, dan C, A, B, C. Baru kalian dapat mendapatkan baca. Tapi kalau untuk seorang ibu kan tidak. Awalnya saya mengira itu sebagai surga, tapi sebagaimana surga dunia, ternyata menurut Kristeva, tubuh paternal yang juga terkandung dalam tubuh maternal seorang ibu, itu terkandung dalam keterbatasan seorang ibu. Dalam memenuhi. Sehingga keterbatasan itulah yang akan menyadarkan seorang anak ke dalam masa abjeksinya. Gitu ya. Jadi bukan karena ada kecemburuan yang tidak rasional seorang ayah terhadap anak laki-lakinya atau anak perempuannya, terhadap kenyamanan seksual anak terhadap ibunya. Tapi karena kesadaran seorang anak terhadap keterbatasan yang ada pada masa cora. Gitu. Mungkin dalam usia 0 sampai 6 bulan kebutuhan susu seorang anak akan terpenuhi. Tapi saat sudah 7 bulan sampai 2 tahun misalnya, kan tidak mesti terpenuhi. Entah itu karena apa yang dikonsumsi oleh ibunya atau dan lain sebagainya. Atau karena ibunya ternyata nggak sengaja rujakan, terus air susunya jadi pedes. Atau ibunya yang minum jamu sehingga air susunya jadi pahit. Iya loh, nggak tahu loh. Oh tahu ya. Saya nggak tahu, ini cuma katanya. Ternyata Nanang tahu. Ya, jadi keterbatasan itulah yang menyebabkan seorang anak yang awalnya ada di zona nyaman cora ini, di fase cora itu mengalami kesadaran untuk mengabjeksi dirinya terhadap tubuh maternal ibunya. Jadi itu sanggahan Julia Kristeva terhadap konsepsi praodipal seorang Freud. Karena dia mengatakan bahwa justru yang membuat seorang anak-anak bertransisi dari masa cora ke masa simbolik itu bukan hukum ayah, tapi karena hukum ibu. Hukum keterbatasan bagaimana kondisi paternal dalam tubuh ibu juga mempengaruhi. Jadi karena kondisi tubuh paternal seorang ayah di dalam kondisi ibu, makanya dia mengatakan bahwa itu tetap berada pada tubuh maternal seorang ibu. Agak gimana ya? Semoga gampang dipahami. Karena memang seperti itu ya. Karena iya ya. Jadi karena seperti itu, abjeksi di sini karena anggap meskipun Julia Kristeva seorang postmodern menolak formalisasi dua gender, tapi dalam abjeksi dia tetap menggunakan konsepsi dua gender sini. Karena akan ada dua proses abjeksi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan mengalami abjeksi yang berbeda. Kalau sampean itu bias gender, nanti mungkin bisa konsultasi ke Julia Kristeva, nanti masuk pada abjeksi yang mana ya. Tapi abjeksi dalam ranah Julia Kristeva itu dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dalam tahap abjeksinya, dia melakukan suatu tindakan penolakan dengan memberikan manifestasi-manifestasi yang negatif terhadap tubuh ibunya, tubuh maternal, tubuh ibunya.
kenyamanannya, coranya, kasih sayang yang berlebihan itu. Sehingga kalau bahasanya Pak Farudin Faiz, dia mengatakan, ya sebagaimana kita kalau mau putus sama cewek atau ditinggal nikah sama seperti tadi malam ya. Itu kan pasti akan mengungkit kejelek-kejelekannya biar mudah move on gitu ya. Fungsinya praktis, meskipun tidak sebenarnya. Untuk fungsi yang praktis dan pragmatis, kita akan melakukan itu. Dan itu dilakukan oleh anak laki-laki dalam mengabjeksi ibunya. Nah, inilah yang menyebabkan, anggaplah, akar pertama yang menyebabkan bagaimana dunia yang simbolik itu menjadi dunia yang sangat paternal atau patriarkal. Karena pada saat abjeksi, manusia dituntut untuk membenci tubuh maternal ibunya. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Jadi gitu ya, itu laki-laki. Yang menjadi dilematis ini perempuan. Karena dia, menurut Julia Kristeva, justru tidak bisa melepaskan itu. Karena dia pun juga seorang perempuan. Dia tidak bisa melepaskan 100% tubuh maternal ibunya. Karena dia sebagai perempuan juga. Sebagai seseorang yang memiliki tubuh maternal juga. Sehingga pada saat itu, perempuan itu penolakannya tidak dengan cara penolakan yang seradikal laki-laki. Tapi dengan cara yang cukup radikal juga sebenarnya. Dengan cara kalau bahasanya Julia Kristeva itu adalah melupakan. Tidak mengindahkan, mencuekan. Pokoknya suatu bentuk penolakan, tapi penolakan yang tidak seradikal sebagaimana laki-laki meradikalkan abjeksi terhadap tubuh ibunya. Intinya antara laki-laki dan perempuan menggunakan masa abjeksi ini untuk membenci ibunya, agar mereka dapat bertransisi dari fasa cora menuju fasa yang simbolik. Penggunaan bahasa. Nah, masa simbolik ini adalah masa di mana seorang anak sudah mampu mengidentifikasi dan diferensiasi dirinya. Sehingga menurut Julia Kristeva, seorang anak yang gagal dalam menabjeksi dirinya dengan tubuh maternal ibunya biasanya adalah seorang anak yang manja. Bahasanya manja, gampang ya, manja. Tapi manjanya karena apa? Nah, ya. Manjanya karena ada kegagalan identifikasi dan diferensiasi antara me dan yang not me, ya kan ya. Sehingga dia tidak istilahnya tidak dewasa dalam menghadapi sesuatu karena dia merasa semuanya adalah aku. Antroposentrisme. Kalau antroposentrisme kan manusia. Anasentisme. Ananiun. Akan cenderung ananiun. Karena kegagalan mencapai ranah simbolik. Karena kegagalan mengakses hukum ayah. Karena kegagalan mengidentifikasi dan mendiferensiasi dirinya sebagai seorang manusia. Yang otonom dari ibunya. Kalau perempuan kan jarang otonomnya ya. Makanya dibuatin lembaga semi otonom. Biasanya ya. Enggak. Ya, jadi seperti itu. Makanya konsep tubuh Julia Kristeva ini saya sangat tertarik khususnya dalam menganalisis child free. Child free. Keren sih, keren. Karena ada bahasa yang unik di sini. Ada bahasa yang unik. Child free misalnya. Oh janganlah. Kita diskusi nanti. Kita akan lempar-lempar. Jadi menurut teman-teman. Bagaimana konsepsi paternal-maternal Julia Kristeva dengan ini terus dimanifestasikan dengan problem-problem sosial yang sekarang. Mungkin saya serahkan sekarang. Oke, langsung saja ya. Menurut saya pembahasan kali ini sangat agak bagus gitu dan membuat saya ingin 10 nilainya mas. Gini tentang Julia Kristeva ini kan berangkat dari premis bahwasanya seseorang itu tidak akan pernah bisa memberikan simbolik yang tepat tentang gender itu. Apalagi tadi yang dari Julia Kristeva mengenai konsepsi perempuan, sebenarnya acap kali
seseorang itu melakukan identifikasi terhadap mengenai perempuan itu salah gitu. Namun gini, Mas Banu, saya pernah mendengarkan sebuah narasi bahwasanya hal yang menjadi pembeda dari laki-laki dan perempuan dari secara walaupun bukan dari konteks biologis secara general kayak laki-laki dan perempuan itu kan sudah jelas karena yang jadi pembeda adalah jenis kelamin mungkin. Tapi di sini saya menemukan narasi bahwasanya yang menjadi pembeda antara laki-laki dan perempuan itu selain dari jenis kelamin yakni tingkat libido, gairah libido. Kebetulan saya dulu yang ngajar Fathul Qorib itu adalah kedokteran gitu. Yang mengajarkan saya yang ngaji kitab dulu yang ustadznya itu kebetulan dokter gitu. Dan dia bilang bahwasanya benar tadi yang bahwasanya di tahap 6 bulan seorang bayi fungsi dari jenis kelaminnya itu sudah bisa kita lihat gitu. Kalau laki-laki ngaceng gitu, sudah ngaceng kalau sudah diregistrasi, ya, gitu, intinya gitulah. Tapi ya saya pernah mendengarkan narasi gini. 6 bulan. Setelah lahir 6 bulan. Itu pas setiap bangun tidur ngaceng gitu. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan nggak tahu ya. yang narasi yang saya dengar itu gini. Bahwasannya tingkatan gairah seksual atau yang disebut libido dari seorang perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Walaupun hal itu tidak bisa dirasionalkan secara universal gitu. Karena banyak argumentasi yang membantah tentang persoalan itu. Cuman dari sini saya bisa melihat bahwasannya kalau tingkatan hukum ayah dan ibu dalam tadi yang kalau berhubungan gitu, pasti yang kalah adalah laki-laki daripada ketimbang perempuan. Benar kan Mas Faruk ya? saya intinya gitu ya katanya Mas Faruk. Intinya perempuan selalu menang dalam hal itu, dalam ranah itu. Nah kan ini kan bersangkutan dengan tingkatan libido yang dimiliki oleh hal itu. Bagaimana sih menurut pandangan Kristeva? Mungkin menyinggung tentang ranah libido juga kan tingkatannya tentang apa tadi, kegagalan dalam mendeskripsikan sebuah gender itu sendiri. Mungkin itu saja ya sementara. Ini satu lagi kebetulan saya ingat. Tadi saya lupa di penjelasan apa, cuman seingat ya seingat saya gini, bahwasannya kadangkali maaf ya teman-teman, kadangkala dalam sebuah gender laki-laki terdapat unsur feminim, tidak semuanya maskulin semua, cuman kadangkala terdapat ranah feminimnya juga. Jadi dalam laki-laki ataupun perempuan terdapat kedua unsur tersebut dan itu bisa dibedakan karena faktor lingkungan gitu. Kalau tadi penjelasannya Kristeva mungkin dari apa hukum ayah dan ibu mungkin itu di penjelasan itu tadi. Cuman yang saya ingat apakah benar bahwasannya dalam suatu gender itu baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hal yang keduanya tersebut, maskulin dan feminim gitu. Dan jika itu memang benar, apakah itu adalah hal yang alami atau faktor lingkungan gitu. Kadang-kala dari pendidikan seorang ayah dan seorang ibu, nah semisal ini contoh anak laki-laki lebih sering bergaul dengan ibunya, maksudnya didikannya sangat dekat dengan ibu gitu. sehingga maklum kalau anak laki-laki itu bisa bisa lemah gemulai gitu, walaupun dia sebenarnya gentle tapi bisa lemah gemulai gitu. Mungkin itu ya, lemah lembut dan apalah istilahnya yang intinya mengarah ke sana. Itu saja sih.
Terima kasih kepada Mas Nanang atas pertanyaannya. Agak repot ya. Dia menggunakan kola dokter, sedangkan saya bukan dokter. Tapi dokter Amin. Oh ya, jadi Ustadz ya biar bisa ngutik kitab ya. Cuma saya agak tidak setuju sih Mas. Tidak setuju. Eh, Mengidentifikasi perempuan dan laki-laki kan tadi kita bisa identifikasi laki-laki dan perempuan paling gampang ya dengan jenis kelamin ya. Jenis kelamin gampang itu. Cuma ada suatu hal yang ditawarkan yaitu tentang hasrat seksualnya. Cuma saya itu bukan untuk dikategorisasi sih Mas, bukan untuk membedakan. Itu cuma hierarkis saja. Hierarkis saja. Jadi itu kalau kayak perempuan lebih tinggi anunya, oh enggak mesti kan ya. Kalau perempuan lagi gak sange kan enggak lagi enggak lebih tinggi kan. Yang lebih tinggi itu adalah kondisi kesangean. Semakin Anda sange, hasrat seksualnya semakin tinggi gitu. Gitu. Jadi kalau pas diartikan secara formal dan sudah paten, itu agak aneh juga. Tapi kalau diartikan sebagai potensi kesangeannya itu lebih tinggi, dan saya juga tidak setuju masih sebenarnya. Karena perempuan itu bukan lebih tinggi. Ibaratkan dalam hubungan seksual ada offend, ada defend. Perempuan ini defend. Iya kan iya. Orang defend itu daya apa ibaratkan ada kan kalau dalam lomba atlet lari ya. Itu ada lomba atlet lari 100 meter. Ada atlet lari yang berkilo-kilometer itu apa itu istilahnya lupa saya. Maraton, ada lari lomba sprint 100 meter. Laki-laki itu hasrat seksualnya itu hasrat sprint, perempuan itu hasratnya maraton. Ya, itu tidak mengatakan bahwa yang maraton itu justru lebih kuat dari laki-laki. Ini dua tipe olahraga yang berbeda. Cuma mungkin yang agak susah, kita menyatukan itu dalam satu olahraga yang sama ya. Olahraga ranjang itu kan susah. Makanya feminisme radikal mungkin mencari yang paling mudah, cari yang sama-sama maraton ya gitu. Jadi itu tidak digunakan untuk mengidentifikasi, tidak. Itu cuma cara jenis permainan saja. Cuma kayak kalau itu untuk mengkategorisasi laki-laki dan perempuan itu terlalu tidak apa ya? Tidak asik loh, tidak fundamental juga. Karena kayak pengertian-pengertian yang terlalu disederhanakan saja. Bagaimana kita dapat membandingkan pola permainan ofensif dan permainan defensif. Dua-duanya strategi. Ya laki-laki bisa lama juga asalkan main secara defensif. Ya kan Mas Faruk ya? Ya caranya defensif gimana? Caranya defensif dengan menggunakan obat-obat, dengan menggunakan tisu magic, dengan menahan saat sudah mau out. Kan gitu ya kan? Jadi tak kala kenapa laki-laki itu hasratnya lebih kecil dan itu hanya persoalan bagaimana hukum seksualnya berlaku saja, tapi tidak digunakan untuk mengidentifikasi itu semua. Terus apakah dalam konteks laki-laki feminis dalam seks, dalam alat kelamin, dalam jenis kelamin itu mengandung gender yang berbeda, apakah bisa? Kalau menurut Julia Kristeva bisa, karena memang itu konstruk pemikiran seorang Julia Kristeva. Tapi kalau Mas pengen nanti saya serahkan sama Kak Fakih, karena memang orang psikologi ya. Tapi kalau menurut Julia Kristeva bisa, justru memang bisa. Makanya menurut Julia Kristeva, dalam konsep cinta, pernikahan, perkawinan, cinta dewasa kalau bahasanya Kristeva. Cinta dewasa. Gak harus erotis cinta, Mbak. Karena yang erotis sekarang cukup FWB, gak perlu cinta. Iya kan, gak perlu erotis cinta itu. Cinta dewasa. Cinta dewasa menurut Julia Kristeva itu adalah cinta yang menuntut keutuhan. Aslinya saya tutup itu biar saya dapat tahu. Cuma nanya si Nanang ini, jadi saya gak dapat tahu kan, habis kan tahunya. Jadi cinta dewasa menurut Julia Kristeva ini akan sedikit membantu menjawab. Itu adalah cinta yang menuntut yang namanya keutuhan. Bukan ketuhanan Mas. Keutuhan. Nah keutuhan ini nih hawa-hawa feminisnya sangat kental di sini sebenarnya Julia Kristeva. Hawa-hawa feminisnya cinta keutuhan.
Kalau punya lekong, kan ada laki-laki, ada perempuan ya. Laki-laki, perempuan. PR. Kalau P aja nanti. Nah, kalau menurut lekong, keutuhan itu, laki-laki akan mencari sosok ibu, sosok istri, sebagaimana ibunya. Karena ada kehilangan seorang ibu, sehingga saat dia menikah, dia ingin menggantikan posisi ibunya. Makanya dia akan cenderung kepada wanita yang memiliki kemiripan dengan ibunya. Entah masakannya, entah raut wajahnya, entah kasih sayangnya, tutur katanya, bahasanya. Tapi kalau ada yang lebih baik, why not? Laki-laki ya. Agak bangsat memang. Tapi bahasanya seperti itu ya. Kalau perempuan, ini cari yang seperti ibunya. Kalau perempuan itu cari yang seperti ayahnya. Ini menurut lekong. Jadi keutuhan itu adalah keutuhan untuk mencari sebagian yang hilang. Seorang laki-laki itu pasti akan kehilangan ibunya. Dan seorang perempuan akan kehilangan ayahnya. Tapi tidak dengan Julia Kristeva. Akan membantu jawaban itu, Mas. Julia Kristeva tidak menggunakan logika yang sesimpel ini. Karena dia adalah seorang feminisme posmo. Dan maskulinitas dan femininitas itu tidak tergantung kepada gender. Makanya menurut Julia Kristeva, baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks pernikahan, cinta dewasa, itu mencari keutuhan. Keutuhan apa? Keutuhan keterpisahan terhadap ibunya. Kalau laki-laki gampang ya, karena sama masih boleh. Perempuan yang agak susah. Bagaimana perempuan bisa terpisah dengan ibunya? Wong dia dengan bapaknya rata-rata perempuan gitu kan ya. Menurut logika yang mainstream seperti itu. Tapi tidak menurut Julia Kristeva. Hal ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada tubuh maternal seorang ibu juga memiliki konsep tubuh paternal. Bahasanya Julia Kristeva, tadi saya nggak bahasakan ya. Bahasanya adalah ayah imajiner. Ayah imajiner ini adalah tubuh ibu yang memediasi hukum ayah sebelum seorang anak bertransformasi. Kok transformasi? Jadi berubah nanti ya. Bertransisi dari masa cora menuju masa simbolik tadi. Jadi kehilangan itu adalah sama-sama dengan kehilangan tubuh ibunya. Baik anak laki-laki maupun perempuan. Karena keterpisahan yang nyata memang keterpisahan seorang anak dengan tubuh seorang ibu. Kalau kita merujuk kepada teori cinta Erich Fromm, menurut yang diisi Mbak Winda pada Februari tahun lalu. Saya ingat ya. Perempuan yang paling sakit itu adalah seorang ibu karena dia dipaksa terabjeksi dengan seorang anak yang memang sebelumnya adalah sepenuhnya bagian dari dirinya. Sehingga mau bagaimanapun juga anak itu memiliki bagian dari ibunya. Nah, ini digunakan oleh Kristeva dalam mendefinisikan keutuhan. Nah, makanya ini yang menguatkan bagaimana Kristeva dalam pemenuhan konteks gender, dia tidak sama sekali tidak menggunakan konsepsi negasi laki-laki perempuan. Jadi kayak kalau laki-laki kehilangan ibu, berarti perempuan kehilangan ayah dong, kan enggak kayak gitu. Dia tetap kehilangan ibu karena memang dia adalah bagian dari ibunya. Cuma yang lebih paling kehilangan dari seorang laki-laki itu adalah kondisi ayah imajiner yang diwakili oleh ibunya pada masa cora. Gitu Mas Nana. Biar lebih luas ya cakupan kajian kali ini, biar tidak melulu bahas tentang perihal tubuh dari Julia Kristeva. Di sana juga Julia Kristeva lebih dikenal juga dengan bahasa ya, tokoh-tokoh bahasa juga. Yang saya tanyakan kayak gini. Karena kan tadi yang sempat pemantik katakan bahwa memang sulit untuk perempuan itu di apa namanya? Apa itu? Ya didefinisikan dan semacamnya itu kan. Iya. Iya. Itu kan saya tadi dengarinnya dengan pemantik itu kan sebelum jemput Mbak Winda. Jadi ke bawah angin tadi itunya. Ya. Bahkan iya. Nah, yang sering
yang sering saya temukan bahkan ketika kita ini juga mungkin language game ya, salah satu mungkin permainan bahasa language game dalam kitab suci yang mungkin kita anut bersama bahwa cenderung bahasa untuk menggantikan nama Tuhan itu cenderung dikonotasikan terhadap hal-hal yang bersifat yang berbau laki-laki dalam bahasanya. Yang bersifat mudzakkar kan? Contohnya kayak gini. Kul huwallahu ahad. Huwa itu kan mudzakkar, gak pakai hi. Jadi saya ingin ingin melihat bagaimana Kristeva itu bisa dari sudut pandang Kristeva bisa dijelaskan mungkin kayak gimana? Agak takut saya memang dapat pertanyaan ini. Iya. Tadi Mas Akbar sebenarnya nanya sebelum forum. Cuma bahasanya beda. Saya suruh tanyakan di dalam forum biar meramaikan forum ini. Dia tadi disematkan kepada karena di barat lebih Tuhan Bapa kan ya. Kalau dalam Islam kan tidak jelas masih. Kalau di dalam pakai bahasa Arab, Mas, itu bukan masalah kayak Tuhan itu lebih dibahasankan kalau adalah anta, antum, antum. Antum itu tidak terdefinisi bias gender, tidak laki-laki, tidak perempuan. Untuk menghormati perempuan, ya Ustaz ya kan, kita bisa pakai antum juga. Coba, haji, gitu ya. Anggap perempuan bersin, ya dikumullah tetap, ya kan? Karena pakai antum. Tum akbar, pakai antum. Ya, jadi itu tidak termanifestasi dengan gender kalau pertanyaannya ke dalam Islam. Itu tidak termanifestasi dengan gender. Tapi kalau ke dalam bahasa Kristen ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu. Tapi kalau hubungan intim kok Kak intim namanya, bukan antum. Gak tahu saya gak pernah hubungan intim. Nanti konsultasi sama Mas Waidol. Masa hubungan antum, Mas? Ya, tapi kalau kayak ini, cuma saya tadi jawabnya pengen ngelemes aja sih. Ya enggak, itu bukan patriarkal karena bapak dalam konsepsi Indonesia itu ada kanya, sedangkan kalau di dalam konsepsi orang Kristen tuh gak ada kanya. Jadi tidak patriarkal gitu. Ngelemesnya ya, cuma saya tidak terlalu tahu tentang itu. Tapi kalau memang kita melihat bagaimana di dalam agama Kristen, kalau saya ngerasa itu tidak patriarkal karena memang di sana menganut 3 sisi Tuhan kalau kita mau tafsirkan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dan Tuhan Anak adalah Tuhan yang tidak termanifestasi dengan gender tertentu. Adapun Tuhan Bapa termanifestasi dengan gender, akan tetapi itu tidak berafiliasi dengan seksual, tapi dengan fungsionalnya sebagai Tuhan Bapa, pun dengan Tuhan Ibu. Kan seperti itu. Jadi saya rasa itu bukan masalah ini. Iya gender, tapi fungsi. Karena kalau kita melihat bagaimana mitologi, kita akan melihat bagaimana semua dewa itu didefinisikan, diberikan nama berdasarkan fungsinya masing-masing. Jadi terdefinisi secara leksikal, yang digramatikalkan, leksikal dulu baru gramatikal. Ya, seperti itu Mas Akbar.